Oke. Acara ini baru dah acara NYIA. NIA, Itu singkatan dari apa tuh? National Young Inventor Award, itu nama Pak nanti acara di LIBI ada Kapungkur nama itu janten aya nama jadi ku Brin nama. Oh, milik BRIN ya. Mohon. Dari seluruh peserta NYIA gitu ya, IA itu seberapa ratus? Ari nu daftar mah bahasa non teh nu terakhir teh aya 200 lebih nu daftar teh dari seluruh Indonesia. Nu daftar teh gitu penginten Pak. Kita masuk salah satunya. Mohon jadi nu anu di lolos teh nyaeta 50 besar. Nu 50 diambil besar. 50 besar. Dari semua kategori gitu, kategori non teh aya nu mitigasi bencana gitu, aya nu pendidikan gitu, aya nu non teh teknologi gitu aya kana teh. Katingalina di bencana itu ada hanya beberapa peserta. Kalau rasanya tilu Tilu. anu mitigasi bencana teh. Hanya ketiga-tiganya beda ya. Beda. Aya anu bidang di sekolah kita Pamil CS, Pamil dan siapa tuh? Dendi kelas tilu berarti. Kelas 12. 12. Kalau Asep Pamil apa namanya? Asep Pamil Sultoni. Sultoni, iya Asep Pamil Sultoni mah kelas 4. Opat kebetulan teknik mekatronika di kurikulum K13 revisi itu ada sampai 4 tahun. Iya. Yang tadinya mungkin program pemerintah untuk menjadikan fast track. Fast track itu jadi nanti mereka seharusnya mendapatkan diploma D1, tetapi kelihatannya kita berubah lagi ke D2, jadi percepatan deh. Percepatan ya. Percepatan deh. Tetapi kan kurikulumnya berubah lagi untuk kelas 10 gitu ke 3 tahun. Mohon. Jadi jika lucunya kurikulum pikir-pikir kita robah-robah. Tapi kelihatannya Pak Amil punya percepatan atau quantum learning yang sangat hebat merinya. Dia mau di kampungan kita teh. Tapi tadi ngobrol beberapa kesempatan Pak Amil teman-teman ternyata di YouTube Pak. Fokus nate di YouTube bahwa memanfaatkan fasilitas teknologi yang sudah ada gitu. Jadi memanfaatkan, memaksimalkan. Nah, eta nu jadi selling point si Pamil teh dengan kondisi. Jadi dia belajar di YouTube secara mandiri. Maksudnya gimana? Iya, jadi guru nate di YouTube. Oh, jadi banyak library, maksudnya bukan gurunya. Literasi yang ya bangun selama ini. Tapi justru ada orang juga nonton YouTube tapi tidak mendapatkan manfaat seperti si Pamil ya. Mungkin si Pamil udah ketika memilih YouTube itu dia sudah punya niatan tertentu dengan kompetensi dirinya gitu. Jadi ada keingintahuan yang besar dari Pamil untuk mengembangkan potensi yang berkaitan dengan kompetensi keahlian dia gitu di YouTube sehingga dia terinspirasi banyak mungkin di YouTube. Iya, jadi menggali lebih besar daripada teman-temannya yang hanya ya udahlah ini cukup tahu cuma mendalami. Pamil itu luar biasa. Kelihatan ini Pamil itu kalau dianggap kelasnya itu dia beberapa langkah lebih depan ya dibanding teman-teman sebayanya di sekolah kita. Nah ini pengalaman Pak Diki, kan pengalaman Pak Diki ngajar tadi di Unggulnya. Mohon. Yang ngajar di SMK 2 Panitama Kota dengan basis ekonomi ininya juga sosial ekonominya juga mereka mati menengah kaluhur jabah kayaan di kota gitu. Sedangkan di daerah wilayah kita kan punten sosial ekonominya menengah ke bawah lah. Lebih ke daerah tertinggal mungkin. Tapi ento kita punya mutiara nih dengan Pamil ini. Setuju Pak. Punya mutiara. Apakah bisa bersaing dengan orang-orang kota taruh di kota yang sama kompetensi keahliannya? Sangat bisa, sangat memungkinkan gitu Pak. Dengan arti bahwa kita di daerah itu harus memiliki hak yang sama seperti di kota dan harus memiliki kesempatan yang sama. Nah, sebelumnya belum ada kesempatan yang terbuka. Nah, sekarang kita buka gerbangnya. Kita masuk. Jangan tanggung-tanggung untuk jadi tidak ada dikotomi kota-kota kamu ya. Pokoknya mah sadunya sarua gitunya. Betul. Sadunya sama. Nah, kita ngobrol dunia loh badak teh. Se-Jawa Barat gitu. Mohon sama. Nya harapan besar ieu mah harapan ieu mah doanya. Doa Pak Diki sebagai pembimbing
Nanti mulai tanggal 20 26. Oh, 26 sampai 26. dengan tanggal 26 sampai 31. Tanggal 31-nya. 31. Ada mungkin harapan mah kahayang gitu nya ti pembimbing. Jadi aya mau kahiji menang gitu. Jelas ari-ari kenging mah pasti gitu, terus sudah ada harapan lah. Cuma poin yang dikejar itu bukan juara, tapi pengalaman dari sebuah pengalaman ya. Betul, karena memang pengalaman itu adalah guru yang paling berharga gitu. Jadi ketika kesempatan itu sudah ada ya lebih bagus. Kalau bonusnya juga juara ya luar biasa begitu Pak. Jadi ini adalah sebuah kompetisi atau kompetisi di bidang invensi atau Betul. temuan ya, penemuan Betul. penemuan dari berbagai bidang ya. Betul. Yang kebetulan di sekolah kita itu sudah terseleksi di 50 besar. Betul. Untuk penemuan alat mitigasi bencana longsor ya, alat mitigasi bencana longsor. Mungkin itu juga terinspirasi dengan keadaan demografi yang ada di wilayah Karangjaya. Karangjaya dan anak-anak itu hebat juga, jadi bisa membaca ikro lah menurutnya, ikro dan ningali situasi, dan dia punya kompetensi itu supaya tidak terjadi korban yang banyak. Sehingga dia membuat sebuah alat di mana sebelum terjadi bencana, jadi ada notifikasi terlebih dahulu terhadap warga sekitar atau yang berwenang, misalnya BPBD ataupun pemerintah setempat ya, seperti itu. Ini namanya sekali lagi di bawah BRIN ya, BRIN. Badan Riset Inovasi Nasional. Badan Riset Inovasi Nasional mengadakan sebuah kompetisi dan kompetensi kan ya. Kompetensi juga harus ada muncul. Ya, kompetisi di bidang kompetensi. Kompetensi untuk penemuan-penemuan hal-hal mungkin baru atau mengembangkan dari yang ada ya. Seancana sebelumnya ya budaknya bikin kami mikir aya alat mitigasi atau alat mitigasi bencana longsor ini terinspirasi di mana sih? Biasanya aya inspirasi atau kan ATM-nya aya sistemnya ATM, ada adopsi, tiru lalu modifikasi ya. Yang ini di tahap mana nih budak, diadopsi saja atau ditiru atau dari keduanya dia mencapai ke modifikasi atau mencipta sendiri kumaha? Sebetulnya untuk mitigasi bencana longsor sudah banyak. Dengan sistem ada yang mekanik, ada yang sistem penurunan berdasarkan benang ditempel gitu ke pohon gitu kan. Sistem mekanik, jadi ada lonceng, ada alarm berdasarkan itu. Tapi yang membedakan dari alat yang diciptakan atau di-create oleh Pamil dan teman-teman itu sudah high tech. Kenapa? Karena ada sistem komunikasi menggunakan SMS. Jadi kan harus ada jaringan komunikasinya menggunakan itu. Tidak hanya mekanik saja, tapi kan sensor juga dia bisa membuat mengkalibrasi, membuat suatu sistem dan dikomparasi menjadi suatu alat, yaitu mitigasi berbasis yang GPS-nya juga sudah ada, kelembaban tanah sudah ada, kemiringan tanah juga sudah dikembangkan juga, dan itu akan dikirim melalui SMS. Nah, itu yang belum ada ya, belum ada. Ini sangat baru sekali ya. Iya. Sangat baru sekali. Mungkin kalau curah hujannya sangat tinggi, lalu dalam kandungan air di dalam tanah di lereng yang dipasang alat tersebut itu misalkan mulai airnya loba ya. Nah, dengan lobana cainya ada potensi untuk longsor. Ada potensi itu, ada peringatan. Ada peringatan melalui SMS. Itu si SMS itu sendiri itu diprogram tuh. Kata-katana diprogram. Jadi sesuai dengan keinginan kita, misalkan di siaga berarti kita harus memberikan informasi bahwa siaga untuk evakuasi, dan awas, kalau awas itu condong ke mau terjadi. Ketika ada kata awas mau condong terjadi itu tidak hanya kandungan air, tapi sudah mulai pergeseran karena ada kemiringan. Menggunakan kemiringan betul. Dari sensor giroskop. Jadi kalau udah ada variabel kelembaban tanah sudah tinggi, terus selanjutnya ada kemiringan, terus itu sudah ada pergeseran juga, itu variabel yang harus
segera mengungsi, itu gak boleh dibiarkan lagi. Ini pasti saya yakin bahwa dengan menambahkan variabel-variabel tertentu itu tidak serta-merta itu adalah teknik mekatronikanya. Betul. Nah ini masukan ini didapat dari mana sih? Nah kalau itu kan berdasarkan pengalaman dari kemarin si Pamil itu di Kota Tasik lomba, terus kemarin pameran di Cirebon, bahwasanya dari hasil diskusi dengan juri atau diskusi dengan tamu undangan, bahwasanya ada variabel-variabel yang harus ditambah, itu berdasarkan dari mereka juga masukan, terutama kegiatan yang di Cirebon kemarin. Itu tanggal 19 sampai 21 berarti. Jadi ada masukan dari BRIN di bidang geologi. Jadi beliau itu kerja di BRIN di bidang geologi. Jadi dia tuh memberikan bahwa ada nilai kriteria, nilai sekian sampai sekian ini waspada, ini awas. Karena kan orang geologi pasti lebih mengerti. Oh iya, lebih paham. Karena kita kan mekatronika nggak paham. Ini yang dimaksud nilai atau angka tertentu itu di angka di kemiringannya, di angka di pergeserannya, atau di angka apa sih? Kalau untuk yang nilai yang sudah dikembangkan oleh Pamil adalah baru di tingkat nilai tanah yang air dalam tanah. Jadi kandungan air lebih banyak di tanah. Betul. Di tanah. Nah untuk secara data saintifik kan kita harus bekerja sama dengan yang ahli. Kalau kita kan hanya menggunakan parameter yang perkiraan lah. Belum ada informasi secara komprehensif tentang nilai kandungan air 1 banding berapa. Ya gitu. Kalau kandungan air sekian itu sangat berpotensi untuk terjadi longsor misalkan ya. Ini masih belum akurat sampai sana. Betul. Kemungkinan juga kalau kemiringan air di kadar tertentu atau di nilai tertentu itu di daerah tertentu tidak akan terjadi longsor, tetapi di daerah tertentu bisa jadi itu longsor. Potensi, potensi. Nah ini mungkin masukan yang sangat bagus ya untuk lebih dikembangkan lagi. Betul. Nah ini sebenarnya seharusnya pemerintah ya, tapi punten ieu mah dikatingali ku budak leutik jiga kieu nya. Lebih dikembangkan gitu. Di investasi lah gitunya untuk penelitian ini ke Karangjaya saja tidak usah jauh-jauhnya, alatnya geus aya, teknik cara memakainya sudah ada, tinggal ditambahkan beberapa variabel-variabel yang berkaitan dengan kegeologian, sehingga ada sedikit akurat apa yang diberitakan atau apa yang disebarkan berita tersebut melalui alat tersebut. Betul. Ya. Wah masih perjalanan panjang. Saya kira jangan berhenti di sini ya. Betul. Wah ulah eureun. Sepakat. Kalau cek payan ulah naon? Blongkeun. Ini sangat bagus kiranya. Ini kan berdasarkan dari tulisan. Betul. Dari tulisan. Nah, ini penemuan seolah-olah tulisan dari Pamil itu sendirinya. Mudah-mudahan kapayun ieu ada aya majalah pendidikan atau naon setelah pasca ieu nya. Iya. Pasca namina teh naon? Perlombaan. Lomba ya. Kalau kita sebutlah lomba atau kompetisi. Betul. Kompetisi tapi lebih ke arah teknologi tepat gunanya. Betul. Mudah-mudahan ada tulisan sedikit, tapi yang diberitakan itu adalah kompetisinya, tetapi di dalamnya ada tentang teknologi alat ini. Betul. Kalau serta-merta tentang alat ini kan kita masih jauh dari sempurna. Betul. Ini hanya persepsi terjemahan orang awam terhadap longsor itu sendiri. Betul. Maka diperlukan sebuah alat. Betul. Nah akhirnya tambah banyak gitu. Banyak. Ini berdasarkan ahli gitu, iya, ahli yang memberikan saran begitu. Kuduna ieu teu sakadar budak SMK nya. Berarti lamun ieu mah urang ngabanggakeun sorangan ya. Ieu budak urang kampung di SMK Karangjaya bisa kieu geus hebat. Dosen kieu mah. Peneliti, berarti kan setingkat BRIN oge gitu kan.
mengakui bahwa memang sangat penting untuk mitigasi bencana longsor. Betul. Iya diciptakan ku siswa gitu, tapi can lulus. Can lulus, di lemur lagi. Di lemur. Dalam catatan di lemur, gitu. Mudah-mudahan ada perhatian lebih dari bukan hanya dari sekedar produk yang dihasilkan. Betul. Tapi mudah-mudahan mereka berpikir pada bagaimana proses ini terjadi. Bagaimana proses ini terjadi dengan modal seadanya. Dengan nilai modalnya pun dalam membeli alat-alat kan belum terlalu mahal. Iya, kalau lebih terjangkau murah daripada lebih murah daripada nyawa orang. Betul. Nah seharusnya ini mudah-mudahan nih BPBD, BNPB dan bahkan kementerian itu sendiri kementerian itu sendiri kalau bisa panggil kami ya untuk kami lah termasuk Pak Amil mungkin. Investasi berapa yang diperlukan sehingga mencapai titik lebih ideal dari alat ini. Kan nanti ini alat didiskusikan, diuji cobakan. Akhirnya alat ini betul-betul taruhlah akurasinya itu 80% lah. Akurasi dapat mengurangi bencana meminimalisir korban. Meminimalisir korban. Mudah-mudahan ke depan ini akan lebih baik lagi dan tidak terhenti di sini ya. Betul. Jadi memang ke depannya ada beberapa diskusi dengan rekan-rekan BNPB gitu. Bahkan dari BNPB Bekasi ikut tertarik, excited dengan alat ini waktu di Cirebon. Artinya memang concern di Indonesia karena kan letak geografisnya pegunungan. Jadi memang sangat penting untuk mitigasi dalam bentuk alat dan penyuluhan. Kalau penyuluhan kita bukan bidangnya gitu kan kalau penyuluhan. Tapi kalau misalkan alat kita kolaborasi dengan pihak terkait ya harusnya sangat-sangat bisa gitu. Ditambah lagi ini curhatan saya dengan teman-teman juga di Pamil, terus ada rekan juga dari yoga gitu bahwa kalau kita dibebankan ke inovasi ini dibebankan kepada sekolah, kita kan bukan lembaga penelitian. Betul. Tidak bisa gitu dibebankan kepada lembaga sekolah, ada lembaga BRIN, terus ada penyedia misalkan pengguna, berarti kan nanti di kota atau kabupaten harusnya semua stakeholder itu tuh duduk bersama sebetulnya. Gitu. Ya, mudah-mudahan ini jadi trigger yang sangat baik gitu. Nanti kedepannya mah dilanjutkan oleh siapapun, yang penting bisa menyelamatkan manusia Indonesia. Betul. Dari terutama dari bencana longsor ya. Betul. Kan daerah-daerah tertentu longsor berkorban sekian, betul. Longsor korban sekian gitu. Nah mungkin orang-orang geologi, orang-orang BNPB dia udah tahu wilayah mana yang terkena longsor, apakah itu berpenduduknya berapa orang penduduknya, itu harus lebih concern lagi. Iya, mudah-mudahan diinisiasi oleh Pemda Jawa Barat ya, Kang betul. Emil ke depan lebih berpikir ke situ gitu. Iya, apalagi ini tahunya Pak Mil di daerah Karangjaya itu daerah dekat Cineam tah, aya Manon Jaya tah. Eta pan aya Pak UU atuh. Mohon dibiayaan ku Pak UU dicolek ku Pak UU ge bakal bisa ya budak. Iya, pasti. Mun bisa dipanguliahkeun gitu. Mohon. Karena punya potensi yang sangat besarnya. Betul. Ini supaya tidak lama mungkin ada pesan terakhir dari pembimbing ya. Kalau untuk pesan, jadi sebetulnya ini teman-teman di rekan saya juga gitu kan, dari guru-guru gitu kan, terus dari siswa-siswi di Karangjaya, bahwasanya untuk inovasi itu jangan terpaku pada abi mah orang kampung mal bisa, abi mah iya jadi malah minder duluan gitu. Iya, karena dia berasal dari mana gitu. Tapi kan dengan adanya kegiatan ini terus Pamil sudah go nasional, bahkan bisa bertanding di level BRIN juga kan luar biasa, artinya punya kesempatan yang sama nya. Mohon tak eta Sunda nama, tapi bisa dugi ka BRIN gitu nya. Mohon artinya kan ini menjadi trigger yang baik bagi rekan-rekan guru juga, bahwa jangan mengecilkan karena kita kondisi geografis jauh. Begitupun siswa, toh juga kita bisa membuktikan begitu Pak. Betul. Jadi tidak ada manusia bodohnya. Betul. Di jika lagu nih. Lagu manusia bodoh. Tidak ada. Walaupun jangan tidak terbatas. Betul. Kita ada di mana sebenarnya. Betul. Nah, kekerasan terakhir tadi bahas juga Pamil. Soal alat ini dikembangkan, bahkan misalkan ada pertanyaan dari pengunjung waktu di Cirebon. Kalau misalkan di gunung itu tidak ada
sinyal bagaimana? Bagus itu berarti kan sudah ada ketertarikan betul. Tentang alat ini. Bagaimana ketika kondisi memang sudah zero sinyal kan tidak bisa melaporkan. Pinter itu pengunjung bagus itu. Benar. Pamil mau jawab begini Pak, karena bagus dia itu literasi tentang teknologi sangat bagus. Dia menjawab gini, bisa kalau misalkan kita tidak menggunakan sistem SMS, ada LoRa, sistem frekuensi radio. Jangkauan sampai 10 km Pak. Ada. Ya, radiusnya. Betul, jadi bisa 10 km. Artinya pun misalkan jangkauan dari Karangjaya ke BPBD Kabupaten kan memang jauh, misalkan di pusatnya di Manonjaya, berarti kan lebih dari 10 kilo. Tapi kan di titik-titik itu ada Cineam tengah-tengahnya. Nah itu bisa dikomunikasikan secara paralel gitu. Jadi sangat-sangat bisa. Dia juga sudah memikirkan jauh. Ketika alat ini dengan kondisi minusnya seperti ini, dia mencari inovasi bahwa kira-kira menggunakan apa ya untuk meminimalisir ketika tidak ada sinyal. Gitu. Jadi dia sudah memikirkan hal itu. Kerennya Bahkan bener. Pak, nyeleneh, pertanyaan nyeleneh bahwa terus kumaha ketika alat ini berpindahnya karena apa? Apakah longsor ataukah digondol maling, Pak? Ada yang berbicara gitu. Tapi betul juga. Betul. Ketika alat itu dipindah berarti kan ada perpindahan alat. Apakah karena longsor ataukah dicuri? Iya. Nah, alat itu harus ada sistem, berarti kalau misalkan perpindahannya abnormal, berarti fix itu dicuri. Gitu. Dia sudah ada algoritma seperti itu dia buat. Sampai ke arah sana. Dan di samping itu mungkin nanti pengguna pasti pemerintahnya. Betul. Pemerintah. Hanya alatnya dituna digolerkan gitu wae. Pada asa kacida-cida teuing gitu ya. Simpan alat tersebut juga dengan meminimalisir maling. Ya kamuflase lah. Ya jadi kamuflase atau dilindungi dengan apa? Iya. Dilindungi dengan apa di si alat tersebut gitu. Jadi ada kode mungkin di gunung tertentu, ada peringatan kepada penduduk kalau menemukan alat kode semacam ini di wilayah tertentu, itu tolong itu jangan diganggu oleh siapapun dengannya. Kalau mun kejadian di hutan di pemerintah memberikan aya polhutnya, polisi hutan. Nanti di wilayah-wilayah gunung tertentu di mana di situ kan biasanya gunung ain boga. Nah, aya kepala wilayah, aya kepala desa atau kuku kan nanti bisa berkolaborasi saya kira. Untuk menginformasikan kepada masyarakat itu, kecuali memang ada pendatang baru yang tiba-tiba ya alat naon cenah dipaling. Ya alus euy. Aya aki cenah dipaling cenah. Ya coba kan itu ada penyimpan dayanya ya kan itu pakai solar apa? Solar cell itu. Solar cell ya. Karena harus menyimpan setrum terus kan. Betul. Jadi memang alat ini sudah luar biasa gitu, Pak. Cik kamari ya dina uang praktek mureunana ieu teh sabaraheun atuh teh alat? Nah kieu Pak, ya sedikit curhat Pak, karena ini siswa juga luar biasa gitu Pak. Artinya begini, di sekolah kan sharing Pak. Dari sekolah alatnya yang ada, contoh kalau misalkan analoginya kita mau buat sambal terasi. Sekolah cuma punya terasi sama cengek. Kan garam sama gula terus tomat kan belum punya. Bawang eueuh. Nah, bawang teh aya. Jadi si Pamil teh berinisiatif menyisihkan uangnya, Pak. Sampai segitunya. Karena memang sekolah dengan keterbatasan faktanya seperti itu, dan kita juga harus kasih informasi kepada siswa bahwa sekolah ini nih A, B, C, tapi kita tidak lepas tangan. Tapi kalau bisa menunggu ya bisa gitu. Tapi dia nggak bisa menunggu. Enggak Pak, enggak mau. Mending nanti menyisihkan uang jajan, ternyata tanpa saya suruh pun sudah beli Pak. Sudah ada di warung, barangnya sudah ada, tinggal dibawa. Luar biasa. Jadi itu menjadi selling point bagi anak-anak yang memang berkecimpung ya kesukaan lah tentang teknologi dan bisa menjadi pionir ini si Asep Pamil ini. Bisa itu. Dia pantas untuk mendapatkan hasil lebih. Iya. Pantas. Ningali seperti gini pengorbanan dia dan sebagainya. Iya. Dia harus mendapatkan lebih. Dedikasinya luar biasa. Mungkin ketuk pintu kita itu sekarang masih terlalu soft atau terlalu lembut. Dan belum menjadi perhatian mereka para pengambil keputusan. Ya. Baru mereka
yang sepintas melihat lalu bertanya. Mudah-mudahan ke depan ini menjadi perhatian bahwa ketuk palunya agak keras lagi gitu. Iya. Agak keras lagi. Mudah-mudahan Pak Diki engke pang mediokeun biasa. Siap, laksanakan. Pang mediokeun. Kita rekam aja di podcast kita. Baik podcast acak-acakan juga. Acak-acakan. Sementara ini iya lebetkeun lah kanu Pak Diki lah. Siap. Kita cuma obrolan di malam ini, kita cukupkan sekiannya Pak Diki ya. Siap. Bahwa kumani kita minta khusus kepada seluruh orang Karangjaya, Cineam, Kabupaten, Kota Tasikmalaya, orang kemana dia Ciamis. Dan si Pamil orang Ciamis. Orang kan? Ciamis Pak. Ciamis, Banjar, Pangandaran, tolong dukung lah. Iya. Khususnya umum Jawa Barat semua, bahwa ini tadi klaim dari Pak Diki ini bahwa ini high tech. Betul. Yang ada yang sebelumnya itu masih bersifat mekanis. Betul. Ini sudah high tech. Dan ada beberapa yang bahkan ahli geologi pun sekarang sudah mulai ikut terlibat memikirkan dengan variabel-variabel tambahan ya. Variabel-variabel tambahan. Mudah-mudahan ini sangat mengetuk pintu para pengambil kebijakan. Betul. Nah kamari eta Kang Menterinya Mas Menteri non desanya Menteri Pendidikan, Menteri Desa dan Daerah Tertinggal. Kalau si para asistensinya itu kalau berpikir, Pak ini budak gitu. Iya Pak, bisa pembiayaan kan gitu. Iya. Tapi bukan mengemis, artinya kita bukan mengemis. Tetapi kemampuan kita untuk ke tingkat BRIN ini sebenarnya udah hebat. Berat. Ini pengorbanan waktu, pengorbanan dari siswa itu sendiri kan. Tos sangat hebat. Mudah-mudahan mendapatkan hasil yang lebih ya. Iya. Insya Allah kita bakal di BRIN juga kan ketika nanti lomba kita akan membuat suatu komunikasi dengan pihak BRIN supaya karena memang salah satu dari 50 peserta ini kita yang paling urgent karena kan untuk kondisi, keselamatan untuk keselamatan jiwa juga. Jadi concern ke arah sana. Mudah-mudahan pasca kegiatan BRIN ini banyak stakeholder yang bisa terlibat terutama dalam segi pendanaan dan dukungan secara apakah penelitian, pengkajian. Jadi disesuaikanlah dengan kebutuhan yang sesuai dengan standar layak ketika alat ini digunakan begitu Pak. Mudah-mudahan kedepannya layak, bermanfaat gitu. Kalau memang akhirnya ini alat itu lebih terus digunakan, Pak Amil sangat berjasa sekali. Pasti. Jadi nanti karena dia inisiator dan alat ini sudah menjadi dijual ya misalkan, harus didaftarkan ke Haki. Benar harus berjuang ulah ngerem insyaallah bu ayo rezekina sekolah meureun insyaallah Pak aya mau jadi sekolah leutik kitu nya di biasa kieu nya leutik lah hampir teu katinggalina Google ge jigana ayeuna Google oge anu kadari ge naon nyalasar gitu kan tetapi mudah-mudahan kita bisa didengar. Closing terakhir kepada para pemirsa pecinta Diki Channel apa tuh coba aya closing doakeun. Yang paling closing nyuhunkeun bantosanana dukungan gitu kan. Doanya terkait nanti niat si Pamil untuk membuat mitigasi bencana longsor supaya aya dukungan di pihak stakeholder terutama pemerintah pusat ataupun daerah. Sanes kemis ya Mas Sanes kan. Karena memang niat kita insya Allah mulia gitu mudah-mudahan bisa menjadi inovasi dan tepat guna bagi masyarakat. Betul. Gitu yang bisa disampaikan ya di channel di podcast kita. Udah berapa kali podcast ya? Sekali. Ayeuna. Tapi pernah kegiatan-kegiatan kemarin pernah. Ya, gitu, podcast. Iya mah di dia perdana. Nanti kita juga akan mengundang narasumber kita kan Kang Yayan ya. Siap. Tapi sanes Yayan Jatnika ya mah. Yayan mana Pak? Iya Kang Yayan di dia pokoknya. Siap. Bakal ngadongeng ka kaler sareng ka kidul ka kulon ka hanap.
Kadang-kadang kita juga akan ngobrol tentang rahasia malam kan ya. Siap. Di Siap. pegunungan gitu Iya. malam-malam. Di closing aja Pak, silakan. Terima kasih, cukup sekian. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.